Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Senang hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan saudara dimanapun saudara berada. Dan pagi ini kita bersyukur saudara, untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau untuk kasih penyertaan Tuhan sepanjang malam dan hari ini. Kau berikan kami hari yang baru. Tuhan, sungguh besar anugerah dan penyertaan-Mu. Mari saat ini Engkau berbicara kepada setiap kami ya Bapa lewat kebenaran akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Kejadian 22 ayat 1 dan 2. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham, Ia berfirman kepadanya. Abraham, lalu sahutnya, "Ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Saudara, setelah hampir menunggu begitu lamanya, mungkin sekitar 25 tahun, Abraham menanti kelahiran seorang anak dari pernikahannya dengan Sarah. Maka lahirlah Ishak, anak yang lahir pada masa tuanya dan dalam kemustahilan. Karena bagaimana mungkin seorang yang sudah tua, yang sudah lanjut umurnya, dan wanita yang sudah mati haid dapat melahirkan seorang anak. Tetapi inilah kuasa dan kebaikan Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tentu saudara, dengan lahirnya Ishak, keluarga Abraham menjadi sempurna. Ada sukacita, ada canda tawa, dan Ishak menjadi fokus bagi keluarga Abraham. Tetapi apa yang terjadi saudara pada waktu itu? Tuhan memberikan perintah yang sangat mengejutkan Abraham dengan berkata, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Saudara, tentunya kabar ini bukan kabar baik bagi Abraham. Abraham seperti disambar petir di siang bolong, karena ia harus mempersembahkan Ishak, anak yang paling ia sayangi, kepada Allah. Saudara, ujian yang diberikan Allah yang begitu beratnya bagi Abraham. Oleh karena apa? Karena Ishak adalah anak kandungnya sendiri yang lahir dari istri yang ia sayangi. Kalau Allah meminta Ismail, mungkin akan diberikan. Kalau Allah minta ribuan kambing domba, tentu akan disediakan. Yang kedua, karena ia menunggunya selama 25 tahun. Waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kesabaran. Dan yang ketiga, karena Ishak harus mati disembelih di tangannya sendiri. Saudara, orang tua mana yang tega membunuh anaknya sendiri, sedangkan harimau pun tidak memakan anaknya? Tetapi saudara, inilah perintah yang diberikan Tuhan kepada Abraham pada waktu itu untuk ditaati. Abraham diuji oleh Tuhan karena Allah ingin melihat apakah ia pantas disebut sebagai bapa orang beriman. Allah ingin melihat ketaatan yang sungguh dari Abraham, dan Allah ingin sekali lagi menguji iman dan ketaatannya. Apakah Abraham lebih mencintai Tuhan ataukah pemberiannya? Saudara, ketaatan Abraham terlihat ketika Abraham merelakan anaknya yang tunggal diberikan kepada Allah. Pertanyaannya, apa rahasia Abraham sehingga ia rela, taat, mempersembahkan Ishak kepada Allah? Jawabannya ialah Abraham percaya kepada Allah bahwa Allah akan menepati janji-janjinya. Sekalipun Ishak mungkin mati, namun Tuhan sanggup membangkitkannya.
Saudara, Abraham percaya dan beriman kepada Tuhan bahwa Allah menepati janjinya dan Tuhan sanggup membangkitkan Ishak sekalipun dia sudah mati. Abraham percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong Abraham dan menghadapi masalah yang berat ini. Tuhan menyediakan apa yang diperlukan, sekalipun Abraham belum melihatnya. Karena itu di dalam Ibrani 11 ayat 1 saudara dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, Abraham percaya kepada Tuhan dan dia mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Iman adalah kepercayaan yang sungguh kepada Allah. Walaupun saudara kita sedang mungkin mengalami dan berada dalam lembah kekelaman, Tuhan inginkan kita untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap taat hidup dalam kehendak-Nya. Oleh karena satu saudara rahasianya, kita beriman, kita percaya, dan kita mempercayakan hidup kita kepada Allah yang hidup, itu Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, mari kita belajar dalam hidup ini mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, seperti Abraham mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, karena didasari pengenalan yang benar, karena didasari iman yang benar kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran akan firman-Mu, meteraikan di dalam hidup kami dan mampukan kami untuk melakukannya. Tuhan, kami mohonkan kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, Tuhan, buatlah berhasil. Bagi kami, di antara kami yang sakit, Tuhan juga menjamah kami, menyembuhkan kami dengan kuat kuasa-Mu. Sebab kami meminta pertolongan kepada Engkau. Kami bergumul, sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan juga yang buka jalan, sehingga kami boleh mendapatkan pekerjaan yang baik. Tuhan, terima kasih. Kami bawa hidup kami sepanjang hari ini hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya terang firman Tuhan ini boleh menerangi langkah hidup kita sepanjang hari ini. Dan sampai jumpa lagi saudara di renungan selanjutnya dalam channel Sate Kristen. Tuhan Yesus memberkati.